Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blengermania. Cerita dimulai dengan penampakan planet Mars dengan sebutan lain Barsum. Di sana terlihat sebuah kota canggih yang bisa berjalan bernama Zodanga. Zodanga adalah kota penghancur yang menyerap energi dan kehidupan di Barsum. Dan hanya kota helium yang mampu melawan dan menandingi Zodanga. Pada suatu pertempuran, armada Zodanga dan rajanya Saptan sudah terdesak hampir kalah. Tapi tiba-tiba ada sinar biru dari langit yang melenyapkan armada helium dan pasukannya dalam sekejap. Lalu dari langit muncul 3 orang turun mendekat ke arah Saptan. Pemimpinnya yang bernama Mataiseng, memberikan senjata sinar biru pada Saptan. Saptan langsung menembakkannya pada Mataiseng tapi langsung dipantulkan. Mataiseng akan membuat Saptan menjadi penguasa Barsum jika mengikuti perintahnya. Sementara di bumi seorang veteran bernama John Carter sedang mengirim telegram dan diawasi oleh seseorang. Telegram itu dikirim kepada keponakannya yang bernama Edgar, tapi dipanggil Ned. Lalu Edgar dijemput oleh kepala pelayan Carter di stasiun. Sampai di rumah pamannya, Edgar langsung disambut oleh pengacara pamannya yang mengucapkan bela sungkawa. Edgar langsung dibawa ke ruang kerja pamannya yang berisi banyak barang antik. Lalu ia diajak melihat makam pamannya. Makam itu tidak memiliki lubang kunci dan hanya bisa dibuka dari dalam. Setelah itu Edgar dibacakan wasiat, perusahaan John diserahkan pada Edgar selama 25 tahun, dan semua profit diberikan kepada Edgar. Dan terakhir Edgar diberikan buku jurnal pribadi milik John. Setelah itu Edgar langsung mulai membaca buku jurnal itu. Dimulai ketika John Carter pertama kali menemukan batang emas dengan simbol aneh. Tak lama ia didatangi oleh militer yang memanggilnya ke markas. Karena menolak, John dihantam hingga pingsan, dan dibawa ke markas lalu disiram air. Kolonel Powell menyambut John, dan ketika kepalanya mendekat, John langsung menghantam dengan kepalanya. Ketika sedang dibacakan lagi, John mencoba kabur dengan lompat ke jendela. Akhirnya John dimasukkan ke dalam sel, lalu Kolonel Powell berkata mereka sedang berperang melawan suku Apache. John lalu sengaja kencing tidak memakai ember yang disediakan, penjaga mendatanginya dan langsung ditarik hingga membentur sel dan pingsan. John lalu kabur naik kuda dan dikejar oleh pasukan lainnya. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan suku Indian. Ketika John sedang berbicara dengan suku tersebut, anak buah Powell menembak salah seorang Indian. Perang pun terjadi, dan Kolonel Powell terkena tembakan. John lalu menarik Powell ke kudanya dan mereka kabur. Mereka kabur ke arah lereng perbukitan, dan para Indian mengejar mereka. Indian yang paling belakang melihat mereka menaiki bukit, dan langsung menembak ke atas agar yang lain berhenti. Saat para Indian akan menyergap, mereka tiba-tiba ketakutan lalu pergi. Ternyata ada simbol keramat seperti pada emas yang ditemukan John. John masuk ke dalam gua dan menemukan ukiran seperti bentuk medali. Lalu ia menengok ke atas dan melihat seluruh langit-langit gua dipenuhi emas. Tak lama muncul orang Mars. Ketika melihat John, ia bersiap menusuknya, tapi Kolonel Powell meneriaki John dan ia menghindar. John terlempar dengan kekuatan orang itu, dan ketika akan ditusuk, John sempat mengambil pistol dan menembaknya. Saat sekarat orang Mars itu memegang medalinya sambil mengucapkan mantra. Sebelum kata mantra terakhir disebutkan, John mengambil medalinya yang sudah bercahaya. Ketika John ikut mengulang menyebutkan kata terakhir yaitu Barsum, tiba-tiba dirinya diselimuti sinar biru, dan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Lalu ia tersadar kembali dengan tubuh salinannya di Mars, dan melihat keadaan sekelilingnya yang tandus. Ketika John akan berjalan ia seperti melayang. Akhirnya John mulai beradaptasi, ia bergerak dengan cara melompat dan melayang. John sampai pada sebuah tebing dan melihat sebuah bangunan aneh. Ketika ia mengintip dari atap kaca, ia melihat ratusan bayi makhluk hijau yang menetas. Sementara medali yang dibawa John yang tertinggal dipungut oleh makhluk bertangan hijau. Dari kejauhan John melihat sekelompok pasukan datang ke arahnya. Tiba-tiba dari samping ia dilempar tombak oleh makhluk hijau. John juga ditembaki, tetapi raja makhluk itu menyuruh pasukannya berhenti menembak. Lalu raja itu menghampiri John tanpa senjata, sambil mengangkat 4 tangannya. John memperkenalkan dirinya dan berasal dari Virginia. Tapi raja itu hanya menangkap kata Virginia saja, dan kemudian John disuruh melompat.
Karena John tidak mengerti, raja itu memperagakan dengan keempat tangannya. Lalu John melompati raja itu dan mendarat di tempat raja itu melepaskan senjatanya. John langsung mengambil pistol, raja itu dengan cepat langsung mendekap John, tapi pasukannya tetap menembak dan mengenai pantat John. Di sisi lain, putri dari Helium yang bernama Dejah Thoris sedang menyiapkan presentasi alat buatannya. Saat ayahnya Raja Helium pulang, ia langsung memulai dengan kata pembukaan, namun raja bilang harus menundanya. Raja langsung memulai rapat, dan laksamananya melapor perbatasan timur telah hancur. Ketika mendengar ada senjata sinar biru yang mengalahkan mereka, Putri Dejah langsung menyalakan alat buatannya. Semua langsung tertuju pada alat itu yang menghasilkan sinar biru mirip seperti senjata baru Zodanga. Di belakang, seorang mata-mata Matai Seng yang menyamar mensabotase alat itu hingga korsleting dan meletus. Lalu Raja Helium memberitahu Dejah bahwa dia akan dinikahkan dengan Sabtan, sebagai perjanjian damai dengan Zodanga. Dejah menyuruh ayahnya menolaknya, tetapi Sabtan sedang dalam perjalanan ke Helium. Di sisi lain, Raja suku Tark sudah sampai di markas membawa John dan puluhan bayi Tark. Puluhan bayi-bayi itu dilepas dan diperebutkan oleh wanita-wanita suku Tark. Lalu John diseret dan diserahkan kepada putri Raja Tark yang bernama Sola untuk diurus. Ketika John melihat medalinya, ia segera menyergap seorang Tark yang membawanya, tetapi John segera ditarik dan diancam pedang. Melihat itu Raja Tark menyuruh bawahannya yang bernama Tal Hajus untuk minggir, tetapi Tal malah menantang Raja Tark. Setelah tantangan Tal Hajus tidak didukung penduduk Tark, lalu Raja Tark memperkenalkan John dengan sebutan Virginia. Lalu John disuruh melompat tetapi tidak mau, lalu Raja Tark yang kesal mengancam besok ia harus melompat. Lalu John dimandikan dan dibedaki bersama puluhan bayi Tark lainnya. John juga diberikan ramuan minuman agar bisa mengerti bahasa Tark. Saat tengah malam, John terbangun dan melihat makhluk seperti anjing penjaga yang bernama Wola. Wola tertidur, lalu John melepaskan diri. John hendak kabur dengan melompat jauh, tapi pada saat mendarat Wola sudah ada di depannya, ia mencoba terus melompat, tapi selalu dicegat Wola. John melihat bangunan tertinggi di Tark, dan ia melompat ke sana. Wola yang melihat langsung menyusul. Dari atas, John melihat medali di pinggang Raja Tark, tiba-tiba Wola menyeruduk masuk menabrak orang-orang Tark di dalam. Wola langsung dipukuli dan ditendang oleh orang-orang Tark. John langsung turun serta menewaskan satu orang Tark dengan sekali tinju. Setelah itu John langsung dikeroyok dan tidak berdaya. Besoknya Sola diberi hukuman dengan cap panas karena tidak bisa menjaga John. Tak lama pasukan penjaga melapor melihat ada pesawat yang melintas. Raja Tark langsung menyuruh penduduknya sembunyi. Ternyata 3 kapal perang Zodanga sedang mengejar kapal Putri Dejah yang kabur. Matai Seng memberi instruksi kepada Sabtan agar melumpuhkan mesin kapal Putri Dejah saja. Sabtan langsung menembak mesin kapal Putri Dejah, dan langsung mengeluarkan asap hitam. Setelah itu kapal Sabtan bersandar pada kapal Putri Dejah, dan Sabtan langsung melenyapkan pengawalnya. Putri Dejah menyamar menjadi prajurit dan menjalankan kapalnya untuk kabur. Tapi kapal Putri Dejah langsung dihadang oleh kapal lain Sabtan. Kedua kapal beradu keras, hingga membuat Putri Dejah terlempar keluar kapal. Untungnya Putri Dejah masih sempat berpegangan pada sayap kapal. John yang melihat pegangan Putri Dejah akan terlepas langsung melompat dan menangkapnya. John langsung melawan pasukan Sabtan dengan pedang Dejah, tapi ia ditendang, dan pedang ditangkap Dejah. Setelah itu John melompat dan masuk ke kapal pasukan Sabtan. John mengambil alih meriam dan menembak kapal Sabtan lainnya. Sementara saat Sabtan akan melenyapkan John dengan senjatanya, Matai Seng mencegah, dan bilang tangkap hidup-hidup. Lalu Sabtan menghadapi John dengan pedang untuk menangkapnya hidup-hidup. Saat John kalah dari Sabtan, dari bawah suku Tark menembaki kapal Sabtan. Akhirnya kapal Sabtan dengan Matai Seng mundur meninggalkan wilayah Tark. Raja Tark sangat bangga dengan John, dan memberinya gelar Dotar Sojat atau tangan kanan raja. Kemudian John dan Dejah berdiskusi tentang tata surya, dan hanya berbeda penamaan planet saja. Di Mars planet bumi dinamai Jasum. Lalu John menunjuk medalinya yang diambil oleh Raja Tark, yang membuatnya bisa ke Mars. Malamnya John, Dejah dan Sola masuk ke kuil Dewi Isus yang tidak boleh dimasuki untuk mempelajari bangsa Tern, tapi mereka ketahuan. Raja Tark sangat marah, karena kali ini Sola anaknya juga harus dihukum mati karena kesalahan ini. Raja Tark membawa mereka ke dalam tenda, dan bilang ke bawahannya akan mengeksekusi mereka, tetapi malah dibebaskan serta John harus membawa Sola bersamanya.
Lalu mereka bertiga menyusuri sungai Is dan menemukan suatu bukit yang berbentuk aneh. Dari perahu, John menggendong Dejah dan langsung melompat ke atas bukit itu. Setelah berpijak di bukit itu, dari kaki John muncul cahaya biru yang membuka jalan ke dalamnya. Di dalam Dejah meletakkan medali John di lantai dan keluar 9 pancaran cahaya biru ke 9 penjuru. Lalu mereka bisa mengakses informasi tentang perpindahan dari bumi ke Mars dan sebaliknya. Lalu John menyadari bahwa tubuhnya di Mars adalah salinan dari tubuhnya di bumi. Tiba-tiba Sola memanggil, Dejah dan John segera mengambil medalinya dan keluar. Di luar terlihat Matai Seng dan suku Tark Warhun sudah mengepung tempat tersebut. John, Dejah dan Sola segera mendayung perahu ke tepi dan menaiki tunggangan mereka. Di belakang terlihat suku Warhun yang mulai mendekati mereka dengan cepat. John turun dan memutuskan untuk menahan mereka, sementara ia menyuruh Sola membawa kabur Dejah. John dengan gigih melawan dan menebas para Warhun yang menyerangnya. Tiba-tiba datang kapal perang helium yang menembaki gerombolan Warhun itu. Ternyata itu adalah ayah Dejah Raja Helium yang mencari putrinya. Dejah memperkenalkan John yang tergeletak di tanah dan tak sadarkan diri kepada ayahnya. Tidak terduga, Saptan keluar dari kapal ayah Dejah. Dejah langsung mencabut pistol ayahnya dan akan menembak Saptan. Setelah ditenangkan ayahnya, Dejah dan John lalu dibawa ke Zodanga, lalu Zola dan Wola keluar dari persembunyian. Di Zodanga John tersadar dan ia dijaga ketat. Tak lama, Laksamana dari Raja Helium masuk dan bilang pada penjaga akan memindahkan John ke tempat lebih ketat. Karena John tidak menangkap kode dari Laksamana, ia memutuskan untuk berpura-pura disandera John. Ia membawa John keluar dan menariknya untuk kabur. Lalu John menggendong Laksamana itu melompat ke gedung yang ditunjuk. Lalu ia menunjuk bangunan, John harus membawanya melompat ke sana. Lalu John menggendong Laksamana itu melompat ke gedung yang ditunjuk. Di sana Dejah yang sudah memakai gaun pernikahan Zodanga menunggu John. Lalu Dejah menyuruh semua pengikutnya keluar dari ruangan. Saat semuanya sudah keluar, Dejah menunjukkan kepada John cara menyebutkan mantra medali itu. Sampai pada kata terakhir Jasum, John masih belum mau menyebutkan, dan Dejah mendesaknya. Tiba-tiba pintu dibuka dan Saptan masuk, serta John tidak terlihat lagi. Ternyata John melompat dan bersembunyi di atas dinding ruangan. Saat akan keluar ia dicegat oleh pelayan Dejah yang ternyata adalah Matai Seng. John lalu hendak dibawa pergi oleh Matai Seng yang menyamar lagi menjadi prajurit. Tapi tiba-tiba Wola datang, dengan cepat ia melompat dan menggigit gelang Matai Seng hingga rusak sehingga John bisa bergerak lagi. Lalu John hendak pergi dengan kendaraan terbang tapi tidak tahu caranya. Setelah mengutak-atik, akhirnya John bisa menerbangkannya tetapi belum mahir, sampai ia hampir terjatuh. Saat ia akan kabur keluar Zodanga, John dikejar, tetapi pengejarnya ditembak jatuh oleh Zola. Lalu John, Zola dan Wola kembali ke markas suku Tark dengan kendaraan terbang itu, dan disergap 2 penjaga Tark. John langsung masuk ke ruang raja, dan ternyata Raja Tark sudah digantikan oleh Talhajus. Setelah itu John dijebloskan ke penjara, di sana ia bertemu Raja Tark yang luka karena kalah dari Talhajus. Tak lama keduanya dijemput dan digiring ke dalam arena suku Tark. Di dalam arena mereka harus menghadapi monyet putih raksasa bertangan 4. Tal memerintahkan untuk melepaskan monster monyet putih yang satunya juga, sehingga ada 2. Sola yang dipaksa menonton ayahnya di dalam arena, menjatuhkan diri dan menarik penjaga yang menahannya. Monster itu langsung menangkap penjaga Sola dan memutuskan badannya jadi 2. John yang berhasil melepaskan batu penahan rantainya, memutar-mutar rantai itu dan menghantam monster itu hingga tewas. Saat monster satunya mengincar Raja Tark dan Zola, John segera melompat. Lalu Zola melemparkan pedang, John menangkap pedang itu dan langsung melindungi mereka sebelum tertimpa monster. Monster itu terlihat tak bergerak, tiba-tiba dari punggung monster itu keluar pedang dan John yang berlumuran darah biru. Setelah itu John langsung menantang Talhajus. Talhajus melompat dari atas dan John melompat dari bawah, keduanya beradu di udara. Talhajus mendarat dengan kepala terpenggal, dan John pun memenangkan pertarungan. Setelah itu John mengajak seluruh suku Tark untuk berperang ke Zodanga. Di sisi lain pernikahan Dejah dan Saptan akan segera dimulai. Saat tiba di Zodanga, kota itu kosong, ternyata pernikahan Dejah dan Saptan dilakukan di Helium. John langsung akan berangkat menggunakan kendaraan terbang, sementara para Tark tidak mau naik kapal terbang. Saat Dejah akan meminum dari piala perjanjian nikah, John menerobos masuk, dan Dejah terlihat senang.
John memberitahu bahwa pasukan Zodanga sudah ada di luar, lalu Mataiseng menyuruh Saptan menjalankan rencananya. Saptan lalu merobohkan altar pernikahan dan menyandera Dejah. Ia juga memantulkan cahaya bulan, sebagai tanda agar pasukan Zodanga menyerbu ke dalam. Dejah menusuk tangan Saptan dengan tusuk rambut, Saptan langsung melepas Dejah dan terjatuh, John dengan sigap menangkap Dejah. Setelah itu Saptan menyerang John dengan agresif. Tiba-tiba sebuah kapal perang menabrak dan menerobos masuk. Ternyata dari dalam keluar para Tark, saat Saptan teralihkan, John menusuk kakinya, Raja Tark lalu melemparkan pedang ke arah John. Sehabis mengayunkan pedangnya, tangan Saptan langsung ditebas oleh John hingga putus. Saat Saptan ditanya soal bangsa Tern, tiba-tiba kepala Saptan diselimuti oleh jaring dan tewas, lalu jaring itu menular ke tangan John, hingga John terduduk ke belakang. Ketika jaring itu hampir menutup seluruh kepala John, Dejah memukul gelang Mataiseng yang menyamar menjadi Tark, dan John pun terbebas. Lalu Mataiseng berubah wujud menjadi Dejah dan menyandera Dejah asli. Dejah merebut medali Mataiseng dan melempar ke John, lalu John melemparnya ke tengah-tengah. Mataiseng lalu mendorong Dejah, tapi John segera melompat dan menangkapnya. Raja Tark memungut medali Mataiseng, dan tiba-tiba John meminta medali itu. Ketika medali itu diserahkan, ternyata itu adalah Mataiseng. Raja Tark dan John akan menebasnya, tapi Mataiseng keburu teleport. Setelah pertempuran berakhir, dan Helium menang, lalu John melamar Dejah. Ayah Dejah Raja Helium lalu menikahkan mereka, lalu keduanya minum dari piala perjanjian nikah. Setelah malam pertama, John yang tidak bisa tidur mengajak Wola jalan berkeliling. Lalu John melihat medalinya untuk terakhir kali dan memutuskan untuk melemparnya jauh-jauh. Saat akan kembali, ada prajurit yang aneh, benar saja itu adalah Mataiseng yang langsung mengirim John balik ke bumi. Di bumi tubuh John masih tergeletak kaku di dalam gua, dan ia mencoba mulai bergerak. Setelah bisa bangun, lalu ia teringat Mataiseng pernah tahu tentang bumi, berarti bangsa Tern pernah ke bumi. Ia memulai banyak penggalian, dan akhirnya menemukan satu medali. Saat ia berhasil menemukan medali, ada seseorang yang selalu mengawasinya. Tiba-tiba John merasa kurang enak badan dan suruh memanggil dokter. Besoknya John ditemukan meninggal, dan ia dimakamkan hanya dibaringkan dalam makam. Setelah Edgar selesai membaca jurnal itu, ia langsung bergegas ke makam pamannya, dan mencoba memecahkan teka-teki dari pamannya. Lalu ia mulai menekan huruf di pintu makam berdasarkan namanya sendiri, tapi tidak berhasil. Edgar teringat telegram dari John, di situ tertulis Ned yang tersayang dan bukan Ed. Setelah menekan kata Ned, pintu makam pun terbuka, dari belakang seorang bangsa Tern telah siap menusuk Edgar, tetapi ia ditembak oleh John. Ternyata John memasukkan kematian untuk memancing bangsa Tern, dan mengambil medalinya. Karena John sebenarnya tidak pernah menemukan medali itu, dan penemuan medali saat penggalian hanya sandiwara. Lalu John memberikan pesan kepada Ned untuk menjadi pelindung tubuhnya di bumi, karena jika tubuh di bumi mati di Mars juga mati. Setelah itu John masuk dan menutup makam, kemudian dengan posisi tidur terlentang dan memegang medali ia mengucapkan mantra dan seketika jiwanya berpindah ke tubuhnya yang di Mars, dan cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe, sampai bertemu di cerita berikutnya.